وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك ويأتي بهم وبالأولياء كل بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر للشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خاتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان من ساجد إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في الحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rebu tanggal 13 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1445 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a
ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Keterangan tentang sujud tilawah, sujud syukur setelah selesai. Ya, mohon maaf yang kemarin tuh waktu beli biha indaka ajron. Mungkin kalau ka-nya kurang ya ditambah ya ka kan kepadamu, di sisi kamu. Ya, ada kejelasan. Udah selesai, udah yang dicatat ya. Yang belum terminta sama temennya udah dihapus. Keterangan udah selesai. Sekarang kita masuk kepada sholat witir. Umumnya kita tahu sholat witir ya 1, 3 gitu. Tapi kita belum mengetahui apa itu sholat witir ataupun sholat tahajud. Nah, ini yang kita harus pelajari. Karena banyak orang di waktu malam niatnya ente bangun malam sholat tahajud. Padahal kalau kalian niat witir, pahala tahajud dapat. Tapi kalau tahajud witir nggak dapat. Ya, keterangan di sini makanya di kitab nggak ada sholat tahajud yang sebut sholat witir. Ya, nah nanti kejelasannya. Tenang aja insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, habis sholat witir insyaallah sholat duha. Di dalam sholat sunnah yang sudah dibahas kemarin, ya menjelaskan lagi biar ingat. Kalau mungkin yang baru datang atau baru hadir atau baru ikut, bisa dilihat di sesi-sesi sebelumnya. Itu gunanya ada media sosial, kita gunakan untuk kebaikan. Jadi kalian yang baru hadir kan nggak bisa kalau dulu, wah dapat dari mana nih, ngulang lagi nanti bertahun-tahun. Tapi dengan ada media sosial bisa ngelihat yang kemarin dijelaskan. Ya udah enak sebenarnya, tinggal orangnya mau rajin apa enggak gitu. Dalam sholat sunnah ada sholat sunnah ini yang nafilatan muaqqatah, sunnah yang berwaktu seperti sholat tarawih, sholat witir. Ada sholat sunnah yang mempunyai sebab, yang sebabnya duluan baru sholat, seperti sunnah tawaf, tahiyatul masjid, sunnah wudu. Itu apa dulu? Sabab. Sabab duluan. Ya, kita wudu baru sholat sunnah wudu. Kita masuk masjid baru tahiyat masjid. Kita tawaf dulu baru sunnah tawaf. Jangan sholat sunnah tawaf dulu baru tawaf. Nah, karena apa? Sebabnya mutaqaddim, sebabnya duluan. Ada sebabnya mugharrin, sebabnya berbarengan. Yaitu seperti sholat 2 gerhana. Jadi kalau gerhana udah habis ya nggak disolat udah. Ya, ini biasa dilakukan oleh imam-imam di masjid dan sebagainya yang mengerti. Ya, jadi ngumumin tuh ntar jam 10 siang atau jam 12 siang, ya tergantung gerhananya. Nah, itu dilakukan seperti sholat Jumat berjamaah di masjid. Ya, nanti ada khutbahnya bagaimana, nanti diterangin di sini semua ada. Walaupun mungkin kita jarang nggak ngamalin, mungkin jarang ada gerhana. Kemudian sebab mutaakhir, sebab yang belakangan. Kalau sebab belakangan seperti sholat istikharah, sholat hajat, ya. Nah, karena sholat hajat, sholat istikharah ini kita sholat dulu, sebabnya baru belakangan, bukan duluan, ya. Paham ya? Baik.
Nah, kemudian ada nafilah mutlaqah. Nah, ini namanya sunnah mutlak. Nggak ada sebab, nggak berwaktu, nggak ada apa-apa, udah sholat doang. Nah, itu bisa dilakukan kalau kuat ratusan kali, ribuan kali. Nah, ya. Tapi kalau sholat witir nggak ada sampai 20, 30, cuma 8 tambah 3 jadi 11. Ya, paling banyak. Sholat duha begitu juga. Jangan dilebih-lebihin. Nabi nggak lakukan lebih dari sekian, kita lebih dari sekian. Nah, itu namanya menyalahi sunnah. Itu lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat mutlak baru nggak ada. Nah, ya, paham tuh ya. Nah, sholat sunnah mutlak ini yang dilarang ketika sholat subuh selesai, habis subuh atau habis sholat asar. Nah, itu yang dalam sholat sunnah mutlak. Nah, di dalam sholat sunnah yang berjamaah, ada sholat sunnah yang berjamaah. Yang paling afdol adalah sholat 2 hari raya. Dan yang paling afdol dari 2 hari raya, apakah Idul Fitri atau Idul Adha? Yaitu Idul Adha. Karena ada dalam Al-Quran, fasabbih apa? Inna a'toina fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah baru berkurban. Maksudnya sholat hari raya yaitu Idul Adha. Nah, kalau sholat sunnah yang paling afdol yang sendirian nggak berjamaah yaitu sholat witir, kecuali witir di Ramadan itu baru berjamaah. Di luar Ramadan nggak berjamaah, itu paling afdol. Baik, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sarha sarho ba'di nawafil. Penjelasan tentang sebagian daripada sholat-sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholatul witri, yaitu sholat witir. Wahia wajibatun inda Abi Hanifah. Ini hukumnya wajib atas Imam Abu Hanifah. Bagi imam 4, Imam Abu Hanifah ini mewajibkan. Jadi kalau kalian dengan mazhab Imam Abu Hanifah, wajib hukumnya. Tahu hukum wajib? Kalau ditinggalkan dosa. Kalau yang lain imamnya tidak wajib sunnah. Baik. Keutamaan sholat witir tentu banyak dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini dikasih ini sebagian diantaranya. Ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, mencintai witir. Artinya Allah tunggal, witir, dan Allah mencintai yang witir. Makanya kita selalu diajarkan yang witir. Ngerjainnya 3. Kalau makan korma 3. Kalau mau nambah juga masih lapar jadi 5. Masih lapar 7. Masih lapar 9. Masih lapar 11. Emang gak banyak aduk ente. Ya, perut bakul itu. Autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah wahai ahlal Quran. Ya, banyak lagi hadis-hadis yang lain. Bagaimana Nabi mencintai witir. Dan sholat witir ini juga adalah daripada dabatus solihin wal aulia, perjalanan orang-orang soleh dan para wali. Itu orang wali-wali soleh nggak pernah tinggal sholat witir. Nah, nanti pengerjaannya nih. Waktu sholat witir min fi'lil isya ila tulu'il fajri. Pengerjaannya mulai dari mengerjakan sholat isya sampai terbitnya fajar, yaitu masuknya subuh. Ya, azan subuhnya ditandai dengan azan subuh. Kita nggak bisa lihat fajar ada sodik, ada kadzib. Kalau kadzib tuh, nah makanya ada namanya yang 10 menit namanya apa? Sebelum, kalau kita bahasa kita imsak. Ya, imsak ini menahan. Ya, menahannya maksudnya hati-hati. Sebenarnya kalau udah menahan waktunya yang udah dibahas di dalam puasa, ketika kita nggak boleh makan minum, ya udah itu waktu azan. Tapi karena bisa berbeda karena bukan dari jam, nah makanya kita menahan dari 10 menit sebelumnya untuk kehati-hatian. Kayak lampu hijau udah kelamaan nih. Kalau langsung merah itu ngebut aja, bisa tabrakan. Adikku kuning. Nah kalau kuning jangan ngebut terus. Pelan-pelan deh. Kalau merah ntar wah bahaya. Makanya kalau udah kuning disuruh hati, jangan terabas, berhenti. Ini kan kadang-kadang udah kuning tambah ngebut. Nah, apa yang terjadi? Ya kecelakaan jadinya. Paham ya?
Itu kuning dah bahasanya begitu. Baik. Jadi masuk waktu subuh. Nah, begitu aja, pas azan. Paling enaknya dah di Indonesia begitu. Kapan? Dari mulai masuk pengerjaan Isya, bukan waktu Isya. Pengerjaan sholat Isya. Jadi kalau andai kata kalian jam 9 belum sholat Isya, nggak kena bisa witir. Mesti sholat Isya dulu, baru sholat witir. Ini sholat witir baru sholat Isya, nggak jadi. Nggak jadi. Ya, nggak dianggap. Berarti nggak dianggap, ya nggak ada nilainya. Nyape-nyapein sesuatu yang nggak ada nilai, jangan dikerjain. Nggak ada nilainya, apalagi sampai dosa. Wah, nauzubillah. Nanti orang banyak tuh tertipu dengan ibadah-ibadahnya, ternyata menjadi karena nggak pakai ilmu. Nah, bukan dari mulai masuk waktu Isya, bukan pengerjaan Isya. Kenapa? Karena bisa terjadi kita sholat Isyanya jamak takdim. Jadi waktu sholat maghrib masuk, kita sholat maghrib dan sholat Isya, karena kita lagi musafir. Jamak takdim. Kan masih 6:30 tuh. Isya udah kelar belum? Udah. Kan udah takdim. Paham nggak? Kan maghrib datang. Kalau jamak takdim berarti kita gabung. Isya kita tarik ke maghrib. Kita sholat maghrib. Kita sholat Isya. Jamak. Udah jamak mau digosor. Nah, gosor berarti 2. Yang penting pengerjaan Isya telah selesai. Nah, kemudian kita mau tidur misalnya udah ngantuk, sholat witir aja. Boleh gak? Padahal ada di waktu maghrib. Paham di sini? Ya, jangan sampai ngantuk nih. Nih kalau pelajaran fikih emang ngantuk, ya, emang ngantuk. Kamu setan nggak mau inti pintar di dalam ilmu fikih. Ya, karena Islam itu tuh di situ fikihnya. Ya, orang yang mengerti agama, ya, ulama makanya faqih. Jago. Iya, kalau cuma ngomong keramat nggak bisa wudu, nggak bisa bohong itu namanya. Ya, pintar di dalam fikih. Baik. Ya. Nah, sekarang kita nggak bicara jamak. Berarti biasa sholat nih kita di rumah. Berarti belum waktunya Isya, belum sholat Isya, nggak bisa kita kerjakan. Sekarang sholat Isyanya jam 10 malam. Ya, jam 10 malam kita sholat witir. Jadi artinya sholat witir setelah pengerjaan sholat Isya. Sama seperti sholat taraweh. Tapi bisa sholat witir ini, misal, ya, kita udah selesai, Isya udah selesai. Ternyata sholat Isya kita salah, nggak benar. Paham? Ya, nggak benar. Misalnya apa? Kita baru tahu kalau batal ada najis. Bagaimana sholat witir kita yang tadi? Maka dikatakan sholat nafal mutlak jadinya. Nggak dianggap witir, dapat pahala, tapi sholat nafal mutlak. Jadi kita habis sholat Isya nih, udah benar tahu, ya, maka kita sholat witir lagi. Ya, paham ya? Itu. Baik. Waktunya dari pengerjaan sholat Isya, pengerjaan Isya sampai terbitnya fajar sampai subuh. Wa afdolnya kapan kita sholat witir nih yang afdol, yang paling cakep. Jadi gini, apapun di dalam ibadah kita cari yang sah dulu. Sebab ada apapun ibadahnya bisa sah bisa tidak. Kalau tidak sayang, apalagi yang wajib, berarti nanti dosa dia meninggalkan yang wajib. Oke, udah sah. Nah, dari sah kalian udah bisa ngerjakan, cari yang paling afdol. Begitu ya. Jadi ningkatin inti punya ibadah, karena semakin afdol berarti inti semakin mendekati kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu yang paling dikerjakan, yang paling dijalankan oleh Nabi Muhammad apapun bentuknya. Ya, jadi nggak apa-apa, belum afdol nggak apa-apa. Yang penting kerjain dulu, tahu caranya, selesai baru cari yang afdol. Maka semua ibadah nih, sholat apapun bentuknya, belum kita kerjakan, ya, yang kita mesti pelajarin adalah bagaimana syarat dan rukun sholat itu dulu. Makanya jangan dibanyakin ibadah sholat, jangan rukun syarat nih, kita udah belajar di awal, nanti kita ulang lagi nanti, ya bakal lupa bakalan. Ya, rukun syarat udah tahu, tambahin yang sunnah-sunnah di dalam itu sholat, ngerti, cakep, baru banyakin ibadah-ibadah, mau duha, mau segala macam. Kenapa? Bakal diterima.
Tapi kalau cuma banyakin dengan amal-amal ibadah tapi tak pelajarin ilmunya, kalian hanya sia-sia di dalam pengerjaan. Bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal apapun amalnya tanpa didukung ilmunya, maka tertolak, tidak diterima Allah Ta'ala. Sayang. Apalagi yang wajib. Wah, ya, makanya nggak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu jaminan Allah. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari pekerjaan keji. Benerin aja orang sholatnya, mau menterinya, mau rakyatnya, mau pemerintah, mau orang bawah. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang jaga melalui sholat itu. Jangan takut, Allah yang filter. Karena kita nggak punya daya kekuatan untuk ibadah, nggak punya daya kekuatan untuk meninggalkan maksiat, keji dan munkar. Kecuali Allah yang jaga. Makanya banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah, disertai dengan pengamalan. Apa? Belajar ilmunya. Makanya kalau seorang pejabat dia sholatnya benar diterima Allah Ta'ala, aman kita. Pasti Allah jaga dia dari perbuatan keji dan munkar. Nggak bakal korupsi, nggak bakal curang, nggak bakal begini. Begitu juga rakyatnya. Tapi kalau enggak, suzon enggak, tapi enggak mencegah. Artinya bisa kemungkinan, dan kemungkinan itu banyak lagi. Siapapun yang kalian ini, akhirnya apa timbul kita? Kecewa. Kita telah pilih ternyata hianat. Dia sholatnya nggak benar. Kalau tiba ngomong santun, siapapun bisa direkayasa. Paham nih ya? Ya, makanya belajar cerdas nanti insya Allah, belajar fikih. Ya, itu aja yang kita lihat standarnya. Baik, ya. Afdolnya kapan? Kita balik lagi. Afdolnya itu takhiruha ila akhiril lail. Afdolnya adalah mengakhirkan sampai pertengahan malam. Artinya udah mau dekat subuh. Jadi udah sholat yang lain. Afdolnya idza. Ingat, ada idza, apabila. Tuh. Paham ya orang Indonesia ya? Apabila. Tuh, itu sih orang cakep inti. Masya Allah. Apabila tuh. Tuh muka jangan ada koreng. Udah ganteng. Tuh, ada apabila, jika. Paham ya? Jadi paling afdol itu mengakhirkan di akhir malam bukan pertengahan malam, di akhir malam. Udah mau deket apa ibaratnya mau deket imsak, udah habis kita fitr nggak ada kerjaan lain itu. Itu paling jika karena yaglibu ala dhannihil istiqadu qablal fajar. Apabila dia yakin menang di dalam sangkaannya. Menang sangkaannya ini yakin, bukan yakin ya, kalau yakin tuh 100%. Dia menang sangkaannya nih bukan yakin. Kalau yakin sih udah jangan dicanya ya, udah yakin, bahasa yakin ya. Yakin. Kalau ini menyangka husnuzon ibaratnya. Menyangka menang dia kalau dia bisa bangun di waktu malam. Jadi gini nih contohnya. Nih fikih masalahnya. Tar malam gue bisa bangun sebelum subuh, maka lebih afdol inti sholat witirin tar malam habis bangun tidur. Tapi kalau sangkaan kalian nggak bakal bisa bangun malam, ya bangun malam artinya bangun sebelum subuh. Wah, gue sih bangunnya 5:30 nih, gitu, kayak ente aneh gitu ya, 5:30 nih. Itu udah alhamdulillah. Atau jam 5 atau pas subuh. Lebih afdolnya kapan? Waktu habis sholat isya. Paham nggak nih? Ya, tuh wa illa kecuali fal afdolu takdimuha. Afdolnya mendahulukan ba'dal isya, setelah sholat isya. Paham ya? Jadi kalian lihat mana lebih afdol mengerjakan witir di akhir. Tapi kalau nyangkanya kayaknya sih kalau bangun telat mulu, udah masuk subuh mulu, nggak telat subuhnya tuh Pak, udah masuk subuh, nggak mungkin nanti bisa ngerjakan witir. Maka afdolnya sholat witir selesai itu. Ini ada riwayat semuanya. Ini baca bedah yang lain di sini nggak ditaruh, tapi di tempat kitab lain seperti di kitab Fathul Mu'in disebut. Ya, Sayyidina Umar beliau mengerjakan bukan di akhir. Sayyidina Abu Bakar di awal. Dua-duanya disebut sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar dibilang punya kekuatan, kalau Sayyidina Abu Bakar dibilang kehati-hatian. Kehati-hatian apa? Takut nggak bisa bangun. Padahal ini orang Masya Allah bangun semua. Jangan sama minti ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar, ini biar kita punya hukum dua. Lihat, alhamdulillah. Dua-duanya afdal nggak?
Afdol kalau kalian takut dengan kehati-hatian nggak bisa, tapi akhirnya bangun, kerjain lagi witir. Cumanya jangan ganjil, kan udah ganjil. Jangan 2. Tuh, bisa dikredit. Ntar kita belajar. Jadi bukan sholat aja bisa dikredit. Paham di sini ya? Dengerin, simak, jangan tidur. Ya, emang jadi ngerti. Tapi subhanallah aneh masukin. Kalau nggak zaman dulu kita nggak bisa ngulang lagi. Kalau inti nggak paham, tolong. Aneh bukan minta ditonton, tolong inti nonton lagi dah. Ya, udah dikasih tuh enak. So apa? Aneh bisa nggak pakai gini-ginian? Simpen di HP, rekam. Berat banget. 2 GB, 3 GB, 2 aja udah dol dah HP kita. Kalau pakai di YouTube nggak kena GB kita. Nah, kemudian mau ngirimin inti berat. Ada WA atau ini ada apanya? Ada kuotanya nggak bisa. Apalagi inti kuotanya boleh nyolong. Kok boleh nyolong, Web? Iya, masjid punya, inti main di masjid. Dosa inti tuh, hak masjid. Kayak salam tuh. Iya. Tahu lah. Muka pagar. Nggak boleh pagar orang, senderan nyari. Galam gua nggak buka. Itu kata si Emo. Ya, itu jangan ya. Makanya pernah ada di musola akhirnya dipindahin. Nanti bilang bagus, jangan di musola, dipindahin aja. Sebab ntar anak-anak muda browsing yang nggak bener. Ya, paham tuh ya? Sudah tuh waktunya ya. Paham nggak sudah? Ya, jadi afdolnya kapan? Afdolnya tergantung kalian. Jadinya afdol tergantung kalian. Kalau kalian bisa bangun sebelum subuh, sholatlah witir nanti. Tapi kalau kalian menyangka nggak bisa bangun di waktu awal subuh, jadi bilang awal subuh sebelum subuh, bangunnya kira-kira subuh. Apalagi kesiangan. Ya, mendingan witirnya di awal. Anda punya guru di awal. Di awal jam 10 jam 8 tuh habis sholat berjamaah. Beliau sholat karena Anda lihat ada satu sendiri gitu, satu rakaat doang. Nah, itu ketahuan witir. Kita oh Masya Allah, ini yang jam 2 jam 3 bangun, nanti sholat lagi. Nanti masuknya itu seperti tahajud kan, karena diawali udah dengan tidur. Tuh, karena tahajud harus dengan satu udah sholat isya kemudian tidur. Ada orang sebelum isya tidur, kemudian bangun isya, bangun sholat isya, kemudian nyambung tahajud. Bukan tahajud tong, paham ya? Bukan tahajud. Tahajud itu kalian udah sholat kemudian tidur. Kalau nggak tidur namanya sholat malam. Makanya sholat malam baik-baik sholat witir. Paham? Nah, kalau kalian mau tidur habis sholat isya, bangun, niatnya jangan tahajud, witir aja, masuk tahajud. Karena pengerjaannya di waktu malam. Wah, tahajud karena witir itu nanti disebut di sini afdolnya 8 sampai 11, karena kan witir ganjil. Nah, baik, nanti dibahas. Ada dalil ini. Ada rakaatiha. Jumlah rakaatnya, agoluha, paling sedikit witir, paling sedikit nih witir. Rakaatan, yaitu 1 rakaat. Paling sedikitnya witir 1 rakaat. Pernah gak kerjain? Kalau Anda pernah ngerjain, karena Anda lihat, makanya subuh biar inti apalin tuh jam berapa. Setiap hari Anda selalu pantau. Selalu pantau, berarti kalian ada niat untuk sholat, zuhur, asar, semua Anda pantau. Sampai Anda bikin di HP ada jadwalnya, Anda lihat buat besok. Makanya Jumat, apalagi kalau kita ada khutbah, selalu tiap waktu Anda hafalin. Kenapa? Karena ada niat entar zuhur, walaupun zuhurnya nggak tepat waktu itu, tapi ada niat panjang umur bisa ngerja. Kalau nggak ada niat, nggak ada panjang umur meninggal, kita udah ada niat mau sholat yang berikutnya. Paham ya? Tapi ketika sholat, kita belum tentu sampai sholat yang berikutnya. Begitu. Kenapa? Untuk ingetin mati. Di malam minggu ke-1 ya, pembahasannya itu orang dapat pahala syahid ketika meninggal. Kalau 1 hari semalam dia bisa mengingat kematian 20 kali. Ya, gitu sehari aja kagak ingat mati. Kalau Anda sih ingat mati terus, ya, karena umur Anda udah nggak ada, kan Anda bilang umur Anda hadiahkan semua ke guru-guru Anda. Jadi Anda nggak punya umur. Jadi ingat Anda bakal mati. Emang inti cuma bakal mati.
Tapi kan nanti kan punya harapan kayaknya 20 tahun lagi, kayaknya 30 tahun lagi. Ya, tuh aneh nggak punya umur, udah aneh hadiahkan semua. Aneh wakafkan, aneh hadiahkan buat guru aneh. Berarti aneh punya umur gak? Enggak, nih hari nih detiknya habis ngomong meninggal udah. Apa yang kita mesti takutin mati? Yang penting mati aneh dalam ridho Allah Ta'ala. Selesai. Walaupun kalau ngomong mau kawin lagi, kayak panjang umur aja, iya gak? Tapi kita nggak tahu kan rahasia Allah. Tahu ditambahin umur kita melebihi dari semestinya. Karena berkat menghadiahkan kepada guru kan setiap orang berbuat baik digandakan. Inti nyumbang 10.000 ditambahin mau Allah jadi 100.000 kan begitu. Cuma jangan tua-tua amat ya, orang udah pada mati gue sendirian ntar. Emang biar panjang umur man ya, orang udah kagak ada lu sendirian. Perempuan udah pada mati semua. Perempuan nih di dunia nggak ada nih Rahman sendirian gitu hidup, perempuan udah nggak ada, doanya minta mati. Terpaksa doanya minta mati karena itu. Jangan ya, itu minta panjang umur, artinya kita mengingat kematian agar kita tidak berbuat sesuatu yang ya merusak akidah kita, merusak amal soleh kita. Itu waktunya rakaatan, 1 rakaat. Watakrahul mudawamatu ya alaiha li ghairi udrin. Tapi makruh kalau dimudawamahkan, langgeng tau gak langgeng? Dilanggengkan tanpa ada uzur. Ya, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur mungkin karena nggak kuat dan sebagainya, udah tua banget. Tapi kalian nggak ada uzur, jangan dimudawahkan, jangan dilanggengkan. Setiap hari sholat witirnya atuh aja. Kalau duit nggak mau kita. Paham nggak? Maunya banyak tapi dikit? Nah, dikit tapi banyak. Bini mau dikit tapi banyak. Ayo ngomong banyak. Ditumbok kalau di belakang. Tapi kalau ibadah maunya dikit. Sholat tarawih maunya 8. Dikit pada. Ya, ayah nggak tahu dalil sih. Ya. Wa adnal kamal. Ya. Dan adnal kamal. Adnal kamal adna itu serendah-rendahnya. Kamal sempurna. Cakep gak sempurna? Sempurna tapi paling rendah. Sempurna tapi paling rendah, yaitu salah rakaat, 3 rakaat. Itu 3 rakaat yang kita kerjakan tuh serendah-rendahnya adnal kamal. Sama seperti kita sujud tasbih baca, minimal 1 kita baca, tapi serendah-rendahnya 3. Tapi akmalnya 11 kita baca. Tapi nggak biasa di sini. Kalau inti baca 11, inti jadi imam ditinggal orang sujud amat. Susah ya. Kalau andai kata ada yang 11, itu mesti kuat, jangan pakai ngomel. Emang itu paling bagus. Paham ya? Ilmu begitu, jangan gampang mencaci, jangan gampang memfitnah, framing dan sebagainya tanpa ilmu. Nah, begitu juga sholat witir serendah-rendah paling kurangnya 1, berarti nggak ada selain 1,5 nggak ada, 1/4 segram nggak ada, seon nggak ada, 1. Iya, apalagi orang mau setengah. Ya, kadang-kadang kan mau apaan aja ibadah mau kurang aja maunya. Ya, maghrib kalau bisa jam 5 orang. Kalau puasa gitu. Tapi kalau pacaran kalau bisa maghrib jam 10 malam. Manusia begitu. Lihat di Al-Quran sifat-sifat manusia. Lihat Al-Quran, manusia tuh banyak mengeluh. Ya, segala macam. Makanya syukur jadi orang. Ya, itu yang susah. Serendah-rendahnya kesempurnaan yaitu 3. Akmalul kamal, kamal paling sempurnanya kesempurnaan. Udah sempurna paling sempurna. Tuh akmal itu paling sempurna. Kamal kesempurnaan, paling sempurnanya kesempurnaan, udah paling top. Ihda asyara rakaatan, 11 rakaat. Ya, paham nih? Ya, nanti akan dibahas di sini. Ini bacainnya nih kalau atu-atu jadi bingung, nanti Anda terangkan. Ya. Nah, jadi witir yang ini yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakannya, Siti Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang sering menyaksikan ibadahnya Rasul kalau di rumah.
Ya, karena ini sholat witir, bukan di masjid, berarti di rumah. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarah rak'atan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Paham ini? Yang salah nih yang diambil hadisnya sholat tarawih 8 rakaat. Jadi 11 maksudnya 11 rakaat bukan 8, 11 rakaat. Enggak apa-apa yang mau ngerjain begitu, enggak apa-apa. 2 rakaat aja boleh. Boleh enggak tarawih 2 rakaat? Boleh. Cuma ikut siapa gitu. Kalau boleh, cuma ikut siapa. Paham ya? Katanya kan kita gemar mau ikutin Nabi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lagi witir nih. Ini biar tahu ini dalilnya witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Siti Aisyah tidak menambah. Ini sholat kecuali 11, artinya nggak nambah. Rasulullah 11 di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Paham? Di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Anda tanya, sholat tarawih adanya di bulan Ramadan apa di luar? Kalau di luar Ramadan ada tarawih nggak? Berarti sholat apa? Kalau sholat tarawih berarti hadisnya salah dong. Kan Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu sholat, tidak menambahkan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sebanyak 11 rakaat. Kalau sholat tarawih, Siti Aisyah nggak bakal bilang di luar bulan Ramadan. Ini tuh emang hadis sekarang begitu, supaya penuh kecerdasan, ikutin ulama, udah begitu kejelasan guru. Jangan lihat hadis menurut nafsu sendiri, berantakan. Pahamin? Di luar Ramadan dan di dalam Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Yang dimaksud bukan sholat tarawih, sholat witir. Paham ya? Ya lagi ngerangin begini, emang ada setan yang nggak bisa goda ini, gurunya udah pinter, jangan ngantuk, anak kecil digodain. Ya, begitu. Ya, kalian fokus, ya, baru anak kecil ada bom aja juga fokus aja udah paling mati. Ya bagus, alhamdulillah kita negara yang nggak ada gitu-gituan, ya. Nah, jadi 11 rakaat ini di luar Ramadan, di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Berarti sholat tarawih atau sholat witir? Witir, karena witir ada di Ramadan, witir. Di luar Ramadan, witir. Kalau tarawih di dalam Ramadan, tapi di luar Ramadan, nggak ada. Dan dikerjakan oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar 20. Jadi maksudnya jadi berapa? 23. Ya, kemudian karena tarawih jadi 23. Kemudian Sayyidina Umar itu mempermakankan. Sayyidina Abu Bakar belum rame-rame. Yang membangkitkan rame-rame yaitu Sayyidina Umar. Dan para imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini mengerjakan 23 rakaat. Imam Malik sebagian besar, sebagian kecilnya ada yang mengerjakan 36, bukan 8. Nggak ada yang 8. Paham ya? Makanya di Madinah ada mengerjakan 36 rakaat. Itu sebagian kecil. Tapi sebagian besar mayoritas Imam Malik 23 dan Imam Syafi'i ini semuanya nggak berbeda. Paham ya? Gitu. Tapi ada yang mau 8, mau 2, mau 4 ya silakan. Pahalanya kan dikitan. Aneh pahala mau banyakan dan ikutin Nabi besar Muhammad SAW dan mengikuti juga sahabat Nabi. Oke lah, dalil ikutin Nabi. Oke, ikutin Nabi. Cuma dapat nih yang enggak, aneh ikut Nabi. Nih dalilnya. Oke, oleh ya menurut tafsiran kamu Nabi 8. Oke, cuma dapat pahala ikutin Nabi doang. Kalau kita dapat pahala ikutin sahabat dan ikut Nabi Muhammad SAW. Paham nggak? Ya, karena sahabat mengerjakannya berapa? 23. Kalau 23 hitungan 8 masuk nggak? Masuk. Paham nggak? 28 masuk. Tapi kalau 8, 20 paham nggak nih? Sekolah nggak lo? Ya,
Gitu, kalau ngasih pengertian gitu sambil bercanda. Jangan kita omelin, jangan orang disalahin, jangan orang salah, jangan disalahin, dibenerin. Kalau dia mau dibenerin nggak mau, ya udah jalan sendiri gitu. Jangan maki-maki, biarin. Ya, yang penting udah ngasih tahu. Nah, jadi kalian jalanin, ya. Ane jadi imam tarawih ditunjuk, pernah main orang yang 8 rakaat, ane jalanin. Jadi enggak? Jadi ntar di rumah tinggal sholat witir, nambahin. Simple kalau tahu caranya. Dia mau yakinan begitu, jangan jadi berantem. Ntar gua nggak dibayar. Canda, ya. Jadi perpecahan nanti. Ribut. Bukti dulu kan nggak pernah ribut. Yang ribut belakangan. Ya, udah yang ribut nggak ada ilmunya lagi. Dia berdebat dua di warung kopi. Kita tanya, lu 23, lu 8, jadi pada berantem kok 11 sampai 23. Oh ini dua-duanya sebenarnya enggak. Kagak, lu nggak lihat nih orang udah terawih, udah ampe mau witir, lu masih di sini aja. Paham nggak lu? Dia berdebat di warung kopi, orang sholat tarawih dia berdebat antara 8 namanya. Dia nggak sholat. Ya, karena kalau kita keras juga kesian orang-orang yang sekarang cari nafkah kadang-kadang sampai jam malam dan sebagainya. Ya, kalian bisa lakukan di rumah. Ya, minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita tahu ini sholat witir. Nah, sekarang bagaimana cara kerjaannya? Ya, kerjaannya. Karena Nabi ada hadisnya, tidak boleh menjadikan sholat malam itu, sholat witir itu ya seperti sholat maghrib. Ada hadisnya. Kenapa sholat maghrib? Karena sholat maghrib pakai ada tahiyat awal, 2 tahiyat. Nah, di sini diterangin nih di dalam kitab fikih Fathul Mu'in, juga di Takrirat, nggak boleh ada yang namanya tahiyat itu sampai 3 kali. Ada nggak? Tahiyat sholat subuh 1, Zuhur 2, Asar, Maghrib, Isya. Ada yang 3 nggak tahiyatnya? Wadah, kecuali inti masbuk maghrib. 3 kali tahiyat. Bisa lagi tahiyat udah masbuk 3 tahiyat, lupa lagi sujud sahwi. Ya, tapi bukan itu pembahasannya di situ. Ya, ini masalah sholat witir. Baik. Sholat witir ini ada waslu, ada faslu. Waslu ini wasol ini menyambung terus. Kalau faslu terpisah, makanya faslun kelas. Kenapa faslun dikatakan kelas? Padahal gismun bisa. Faslun itu dikatakan kelas karena terbagi, terpisah, maka dikatakan faslun itu kelas. Bahasa Arabnya faslun, ya. Nah, fasal jadi pasal. Udah terpisah kan? Pasal bagian, pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu. Ya. Faslun. Nah, ini Anda bacain ini entar nanti terangin. Al-waslu an yasila raqatal akhirah bima qablaha kama fi sholatil maghrib. Tuh, jadi ada orang yang menyambung dia sholatnya rakaat akhirnya ya, dia menjadikan rakaat akhir dengan apa yang sebelumnya seperti sholat maghrib. Paham ya? Seperti sholat maghrib. Jadi 3 rakaat langsung. Paham ya? Ini witir yang pakai 3 dulu, bukan yang pakai 11. 3 ya. Wa yajuzu fil iktisari al tasyahud fil akhirah au tasyahudain fil akhirah wa magablaha. Ada yang menggosornya, meringkasnya pada tasyahud di akhir. Ada yang 2 tasyahud. 2 tasyahud ini artinya dia sah 2 kali salam. Jadi sholat witir ini ada yang 1 kali salam, yang 3 nih. Yang 3 ada 1 salam, ada yang 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat lagi. Itu biasanya kita kan. Ada boleh yang 3 langsung. Oke. Ya. Itu kalau mau banyak, mau ngerjainnya berapa tadi? 3. Berarti 5 dikerjakan. Terus 4 nih dikerjakan. Baru terakhirnya jadi 4 salam. Jangan 2 salam kemudian 2 salam dua kali jadi 4 nih, kayak sholat apa ya, sholat kayak sholat isya gitu ya. Dia pakai ada tahiyat awal, di terakhir ada tahiyat awal lagi kan, ntar tahiyat lagi. Ini nyambung nih semuanya nih 5 ngerjainnya, nggak ada. Paham nggak? Nih kalau 3 rakaat kan 2 dulu, 2
salam, nggak pakai tahiyat. Ingat, nggak ada tahiyat. Nanti kalian belajar juga sholatnya yang antar muakkadah dan ghair muakkadah seperti zuhur. Zuhur sebelumnya 2 rakaat muakkad, 2 rakaatnya bukan muakkad, maka ngerjainnya 4. Asar begitu juga, sebelumnya ada 4 rakaat, ada hadis-hadis begini. Itu ngerjainnya nggak pakai salam. Nggak pakai salam. Nggak pakai tahiyat awal. Lamsam aja udah terus. Baru salam di 4 rakaat. Ingat ya, ini takut salah ngomongnya. Nah, witir inti kerjakan 2. Salam. Kemudian 1 lagi, takbir lagi, salam. Ada yang begitu. Ada yang mau langsung 2. Kemudian setelah itu 1 baru salam. Kalau mau ngerjainnya 5, 4 dikerjakan, salam, kemudian enggak salam, terus 1 salam. Nah, itu ada yang pengerjaan begitu. Ada yang 4 dia salam, kemudian tambah 1. Dikerjakan 6. Habis 6 selesai, salam, kemudian baru 1. 8 dikerjakan, 10, kemudian salam, tambah 1. Gitu. Paham tuh ya? Nah, jadi tahiyatnya di akhir doang. Paham ya? Jadi 1 rakaat, 2 rakaat. Ini 2 rakaat jangan pakai, kalian jangan mentang-mentang setiap 2 rakaat pakai tahiyat awal. Paham nggak? Kan tahu kalau sholat zuhur, asar kayak yang 4 kan pasti ada tahiyat awal. Maghrib juga begitu. Kenapa subuh nggak ada tahiyat awal? Karena 2, ini tahiyat udah akhir. Tapi yang kalau melebihi dari itu pasti ada tahiyat awal. Nah, ini nggak ada tahiyat awal. Paham ya? Jadi udah selesai langsung bangun, duduk istirahat doang, bangun. Begitu terus, nanti tutup baru tahiyat akhir. Salam deh. Nambah 1. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, mau 10, tutup 1, 11. Tuh yang langsung. Nah, kalau yang terpisah ya 2 rakaat salam. Kalau 3 doang berarti tinggal 1. Mau ngerjain 5, 2 salam, 2 salam, tambah 1. Gitu kan? Nah, berarti nggak ada tahiyat awal tuh. Mau 6, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam, bukan nyebutin lam. Namanya salam masalahnya. Ya. Mau kerjakan 11, berarti 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, akhir 1. Paham nggak tuh? Itu secara terpisah. Nah, kalau ngerjakannya cuma 3 yang umum, maka diambil yusannu an yaqra'a. An yaqra'a disunahkan untuk membaca fi salasi rakaat akhirah tuh. 3 nih. 3 rakaatnya yang kita baca cuma 3. Baca yang pertama yaitu surah pertama, suratul A'la, yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Ya, kalau kita lagi ikut tarawih kan tuh tahunya witir tarawih doang ya. Habis tarawih witir lagi gak? Enggak, habis selesai Ramadan kan kita witir nih, salat tarawih witir. Alhamdulillah pada ngerjain kan? Selesai Ramadan witir tuh paling utama. Ya, makanya Anda kerjakan. Ya, walaupun kadang ya, bukan sering, kadang Anda telat bangunnya udah subuh, ya, tapi kesiangan subuh enggak. Tapi kalau bisa jam 4 seperempat kita udah bangun. Ya, kita sholat 3 rakaat, mampu masih dapat panjang nih. Inti kan yang tahu jam 4, masih setengah jam lagi. Sholat 2 rakaat. Itu kerjaan aulia, kerjaan ulama, orang-orang soleh. Ya. Nah, rakaat pertama surah A'la. Yang kedua Alka, jangan pakai diganti-ganti. Mau yang lain, jangan. Ini sunnahnya Nabi kerjakan begini. Udah ikutin, walaupun bosan ini jangan pakai bosan. Ntar besok-besok akhir dari yang sunnah yang wajib inti bosan. Ya, sholat maghrib 3 mulu, mau banyak 5 ya kagak bisa. Ya, kalau wajib udah ganti, sunnah begitu juga, ikutin cara Nabi Muhammad SAW. Sholat Jum'ah baca surah Jumu'ah Ambil Munafikun, nggak hafal Habib, ya udah sabih sama al-Ghasyiyah.
Jangan yang lain. Udah, kalau ini sih begitu. Orang mau kata itu lu apalnya itu aja, biarin masih apal daripada kagak. Paham ya? Itu jangan pakai ganti yang lain. Udah sunnahnya begitu dari Nabi kita ikutin. Nah, kemudian yang terakhir surah yang 3 rakaat terakhir nih, yang satu ini nih bacanya Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain, yaitu sholat apa namanya surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi yang terakhirnya, rakaat terakhirnya yang satu nih ya, mau ngerjainnya 3, mau ngerjainnya 5, mau 7, mau 9, mau 11, yang terakhir bacanya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Habib ini kan ke 3 rakaat tadi sabih semikul ya. Nah, kalau yang ngerjainnya banyak dibahas di kitab Fathul Mu'in, bacanya kuliah sama kulhu. Kemudian salam, kerjanya salam aja, karena Nabi katakan dalam hadisnya ketika ditanya, ya Rasulullah kalau sholat malam ini seperti tahajud atau witir ya yang 8-11 rakaat, bagaimana pengerjaannya? Tuh Nabi lagi khutbah tuh ada yang tanya sahabat, kata Nabi masna fa idza khifta subha fa'utir biwahidah, kerjakanlah dua. Tuh kata Nabi. Jadi jangan semua, tapi boleh, tapi yang lebih afdol kerjakannya dua salam, nambah lagi 2 usolli rakaataini minal witri, yaitu lebih bagusnya kita baca yang begitu ya, karena nanti ada 1 jadi rakaataini minal tuh ya, bagian dari witir. Kaki aneh kemana nih? Sampai kaki ini hilang. Ya. Gini, nggak ada cakepan apa ya? Niat sholat, kalau apa-apaan tuh disediain. Paling benci banget kalau sesuatu nggak diiniin. Lo mau kawin, sediain tuh namanya cincin kawin, udah ditaruh. Jangan pas kawin cincin kawinnya hilang, ya. Nggak dites dulu, ini bagus tuh. Kagak mau diiniin, biasain, diajar disiplin, nggak pinter-pinter. Usolli rakaataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Yang satu nih witir, yang satu usolli sunnatal witri. Tuh baru jalan karena ditulis ini rakaatan, 1 rakaat rakaatan lillahi ta'ala. Yang satu nih tuh kelihatan nggak? Kelihatan ya. Yang 2 rakaat usolli rakaataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Boleh saya usolli sunnatal witri rakaataini, tapi lebih bagus ini karena nanti ada 1. Ini bagian aku sholat witir. Kemudian usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Ini kalau sah, 1 aku niat sholat sunnah witir 1 rakaat. Nah, yang tadi Anda bahas boleh dicicil. Nah, itu modelnya kalau kita sholat witir. Udah 3 rakaat nih, tidur dah. Karena kita mau di awal, takut nggak bangun. Tahu bangun masih 15 menit belum subuh. Mandi, ambil wudhu masih ada 10 menit. Daripada ngerokok nungguin subuh, mendingan ibadah. Rokok nggak ada ibadahnya. Ngapain? Sholat witir atau sholat taubat. Ya. Yang bagus itu sholat witir diajarin karena udah masuk tuh seperti sholat
tahajud, ya. Tapi saya mau banyak lagi. Nah, nanti dari sholat yang witir, nih yang 8, yang 11 rakaat, nih sebelumnya ente mau sholat hajat, boleh. Mau sholat taubat, boleh. Udah selesai sholat taubat, udah sholat ini, sholat witir yang 11, ya bukan 8, 11, selesai. Ya, kalau ente cuma sholat hajat, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, sholat tahajud, kemudian witir 3, 7, mendingan sholat apaan? Witir aja 11, udah masuk semuanya. Itu lebih enak. Ya, paham ya di sini ya? Nah, ya. Aksaru, ya, sholat aksarul ihda asyarata rakaatan, itu paling banyak 11 maksimalnya, ya. Fala yajuzu ziyadah, tidak boleh melebihkan, alaiha, atas itu sholat, biniyatil witri, dengan niat witir. Yang lainnya terserah deh, tapi kalau namanya witir jangan lebih dari 11. Jangan lebih sok-sokan kalau mau sholat yang apa. Nah, itu dilakukan oleh Nabi yang sampai kakinya bengkak, yang dilakukan oleh sahabat, mereka menghatam Quran atau membaca Al-Quran. Ya, kalau inti mau tuh witir rakaat pertama 1 juz. Ya kali gitu inti menjadi orang soleh kan nggak apa-apa. Rakaat kedua 1 juz, salam. 2 juz tuh. Ngerjain 10 juz. Ya kan? Nah, terakhirnya tinggal baca apa? Tinggal baca yang kulhu. Ini udah 10 juz. 3 hari hatam nggak? Hatam tuh. Banyak orang 3 hari hatam tapi di dalam sholat, ya. Masya Allah, ya. Ada gak yang begitu? Ada, ya. Masya Allah. Kita paling kagak belajar dulu dari 3 aja dulu, ya. Anda kan melakukannya 3. Sama di Fathul Mu'in juga sama. Yusanu liman autara bisalasin au yaqra'a fil ula sabbihis, fisaniya al kafirun, wa fisalisa al ikhlas wal muawazatain littiba. Tuh, littiba. Ittiba siapa? Lin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuh, waqad kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yutiru qabla an yanam. Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, kalau disebut nama sahabat sebut radhiyallahu anhu. Yutiru qabla an yanam, dia melakukan witir sebelum tidur. Summa yagumu wa yatahajjad, kemudian beliau bangun dan kemudian bertahajud. Ya, kok tahajud? Kan tadi Ustaz bilang witir masuk tahajud. Ya karena witirnya udah cakep 11. Kalau kita kan 3. Witirnya 3. Malam bangun, terusin lagi witir. Tinggal berapa itu? Tinggal 8. Paham ya? 2 rakaat salam berarti 4 kali salam. Udah witir aja. Yang 3-nya kan udah. Jangan 1 lagi diwitirin. Jadi nggak ganjil, jadi genap. 3 tambah 7 3 tambah 9 jadinya. Paham ya? Itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar lengkap sampai 11. Ternyata malam bangun. Nah, kalau malam bangun tahajud. Paham di sini? Tapi kalau kalian sholatnya cuma 3 rakaat, tidur, kemudian bangun masih ada waktu, ya sholat witir lagi. Nyicil namanya. Ya. Paham nggak di sini? Ya, itu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar. Wa Umar radhiyallahu anhu, sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu an yanamu. Beliau tidur dulu. Setelah sholat Isya tidur, ya. Goblaan yutir, sebelum beliau melakukan witir. Tidak, beliau tidur, ya, belum melakukan witir. Wa yagumu, beliau bangun, wa yatahajjad, beliau tahajud. Wa yutiru, kemudian sholat witir. Ya, sholatnya nggak dikit-dikitan. Mereka ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Fatarafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala hadza akhudhu
jazmi yakni Abu Bakrin, wa hadza akhudhu bil guwah yakni Umar. Ya, mereka ini datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nanya yang cakapan yang mana nih ya Rasulullah? Ya, antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena bukan untuk berlomba bersaing, nanya kalau ini Abdullah, mereka pasti ngikut. Wadah, gue ikutin lu deh. Gitu istilahnya. Paham nggak? Ya, tanya apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, wa hadza akhudhu bil jazmi yakni Abu Bakran, wa hadza akhudhu bil guwah yakni Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku berpegang dengan Sayyidina Abu Bakar, berpegang dengan kehati-hatiannya, dan kepada Sayyidina Umar berpegang dengan kekuatannya. Ya, jadi Sayyidina Umar dengan kekuatannya, Sayyidina Abu Bakar dengan kehati-hatiannya. Ya, jadi kehati-hatian itu takut sampai nggak ngerjakan sholat witir. Ya, beliau witir dulu. Jadi begitu ya. Jadi intinya kalau kalian memang usahakan jangan tinggal sholat witir. Ya, jangan tinggal sholat witir. Habib, saya belum bisa witir bangun malam. Ya, kalau nggak bisa bangun malam maksudnya bangun sebelum subuh ya, bukan bangun malam ane suruh jam 2, bukan. Ya, karena paling bagus tuh bukan jam 2, habis jam 2 ente tidur. Tidur akhirnya bablas subuhnya. Bangun malam, bangun bakal beker. Wah, jam 2 nih bangun. Sholat di tahajud, Masya Allah, nangis. Habis itu tidur subuhnya jam 7. Salah tuh, ketipu. Subuh wajib di atas, yang namanya wajib nggak bisa dikalahkan oleh sunnah. Apapun sunnahnya, ribuan kali sunnah, tetap nggak bisa digantikan oleh yang namanya wajib. Paham nih? Ya, sunnah inti malam sampai berdarah-darah, tetap subuh lebih afdol. Paham nih? Ya, jadi jaga subuh benar-benar. Nah, makanya kalau nggak bisa kita begitu, ya udah sholat isya kemudian witir subuh, jadi nggak kesiangan, karena nggak terlalu malam inti untuk Tapi Habib, Anda bisa jadi kekuatan Sayyidina Umar. Wah, nggak apa-apa, jam 2 jam 3 bangun sholat witir, habis udah. Ya, jangan witir dulu, tahajud dulu berapa rakaat? 4, 2 udah selesai. Sekarang witir, berapa witirnya? 11. Oh, witir udah selesai, jangan sholat lagi, udah nggak ada. Kamu baca Quran, datang subuh, cakep. Tapi ntar Anda teler kerja. Ya jangan, kerja juga wajib inti untuk nafkah. Ya, jadi kalau Anda nih misalnya subuh jam berapa sekarang? Jam 5 kurang seperempat kan azan tuh. Nah, jam 4 seperempat nanti bangun. Ya. Ya, sambil ngopi dulu, bikin kopi dikit gitu, mandi dia 5 menit 10 menit kalau yang biasa mandi, ya bagus sebelum subuh 5 menit inti mandi, udah rapi-rapi, masih ada 15 menit. Ya, itu sholat witir 3 rakaat cuma 5 menit kok, nggak lama. Ya, apalagi bisa sabihis, belum apal ya, apalin dah. Sabihis belum apal juga ya, surah yang lain masih boleh. Tapi kita mau ittibakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya apa? Tulis yang gede sabihis. Pakai bahasa Arab di kertas, tempel ya di mana kita sholat. Belum apal Allah mahdina fiman hadait, kunut, tempel begitu belajar, jangan nungguin apal, tempel. Dosa gak? Enggak, pegang aja Quran gak apa-apa, cuma ingat jangan sampai 3 gerakan berturut-turut. Ya, selama nggak berturut-turut inti taruh begitu boleh. Ya, belajar nggak apa-apa sampai bisa hafal ya, bisa habis, kemudian kuliah, kemudian salam, tambah lagi 1 rakaat. Nah, itulah ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik inayah, buah kekuatan dari Allah Ta'ala, kita bisa melaksanakan sholat witir. Selesai witir, nah ini yang dibaca seperti kalian waktu lagi di Ramadan. Ya, apa yang dibaca? Ini dari Nabi nih, dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bidu'ail ma'thur, datang doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, 3 kali tuh. Ya. Kemudian Subuhun Quddusun Rabbuna mul malaikati waruh. Di sini tambahin nih, ya. Biasanya kita ini segitu doang. Kalau bisa apal Jalaltas samawati wal ardo, di kitab ana punya kitab segini, ana rangkum tuh. Ya, amalan ana dari mulai subuh sampai ketemu subuh, tebel sini nih. Tapi nggak semuanya ane baca gitu. Karena tambahannya ada selawat-selawat, ziarah kubur dan sebagainya. Ya. Karena ane nyatet dari
kitab-kitab ulama, doa tahajud gimana, doa witir. Wal arda bil azamati wal jabarut ta'azzazza bil qudrah wa ghahartal ibadah bil maut. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatik min uqubatik wa bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat nih. Wa dhannuni idzahaba mughaddiban fadhanna allan taqdira alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Nah, para habaib nih ya ngajarin ini gampang. Salat witir kalau lagi tarawih, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa subhanaka inni sebanyak 40 kali karena nih salat tarawih. Udah dari tadi, kemudian juga biar nggak terlama, kadang-kadang cuma dibaca 10-20, tapi usahakan kita baca kalau sendiri itu 40. Jadi kalau di rumah nih, bukan Ramadan aja, di rumah habis selesai sholat witir selesai, doanya apa? Udah baca aja tadi tuh, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta. Ya. Ini Nabi Allah siapa ya? Yang terkenal, Nabi Allah Yunus. Ini doanya Nabi Allah Yunus ketika masuk dalam perut ikan. Ini ceritanya panjang nih. Ya, jadi Nabi Yunus tuh lagi keadaan marah, ditinggalin umatnya, ditegur sama Allah Ta'ala. Oh, lihat. Ya, makanya kalau ulama jadi ulama ngambek, nggak kena Nabi aja ditegur. Jangan pakai ngambek makanya. Ya, jadi murid jangan ngambek, nggak jadi murid. Ya, ini ambeknya gede gitu pada orang kita. Ya, tuh izdahaba mughaddiban dalam keadaan marah. Ya. Nah, terus akhirnya dia masuk ke dalam perut apa ya? Perut ikan. Di perut ikan, lihat, bukan nyalain orang dan sebagainya. Bertaubat kepada Allah Ta'ala. La ilaha illa anta, tidak ada engkau, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang dhalim. Makanya ayat diteruskan, ayatnya nih kalau yang sempurna dibacanya setelah 40. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi kalau di kitab Takrirat ini lengkap banget sampai bawa ayat Qur'annya, karena ayat Qur'annya nyambung tuh. Setelah baca itu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah Ta'ala, fastajabna lahu, aku gabulkan tuh doanya siapa? Nabi Yunus, wa najainahu, dan aku selamatkan dia minal gham, dari kedukaan, dari galau. Nah, jadikan ini wirid inti. Kalau inti bingung, gham, galau, apa lagi? Apa bahasanya? Galau, bingung, bimbang, gamang, dilema. Apa lagi? Hah? Apa? Apa? Bete. Iya, kok gom tuh. Makanya ada ya farijal ham, ya kashifal gham, tuh ham, gom. Itu bahasa keren sekarang, galau. Galau tuh ada dua. Ada galau yang inti memang bikin sendiri. Galau dibikin. Paham nggak? Lo orang miskin pacarin orang kaya, galau dia belum kawin. Lo jelek mau punya bini gak cantik, akhirnya jadi alhamdulillah galau. Takut keluar rumah takut bini godain orang, tahu dirinya jelek. Apa aja deh ya, galau yang diciptakan sama dia, diciptakan kondisinya sama dia yang bikin. Ada galau yang datangnya dengan tiba, nggak ada apa-apaan. Nggak ada, cuma ente terasa resah gitu, galau. Resah, galau. Itu ada terjadi. Makanya ya farijal ham, ya kashifal gham. Tuh. Kalau yang inti bikin, tuh ham itu tuh galau yang inti ciptakan, ya, maka tuh lihat Habib Abdullah tuh di situ.
Yaghfir. Inti banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar kan? Termasuk istighfar, minta inni kuntu minal minta istighfar. Kenapa? Karena inti yang bikin. Galau-galau yang inti bikin, banyakin istighfar. Tapi galau yang inti nggak bikin. Tuh, wayarham, banyakin selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kasih sayang Allah taala. Maka Allah yang mengampuni, Allah yang kasih sayang, ya. Gitu. Nah, ini salah satu resep kita kalau kita galau, banyakin la ilaha illa anta subhanaka inni, terutama ketika sholat witir. Selain sholat witir boleh gak diamalkan? Boleh, silakan banyakin. Ya, kalau inti merasa banyak dolim, banyak dosa dan sebagainya, ini termasuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang makna bebasnya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku terbilang termasuk dari golongan orang yang berbuat dolim. Tuh lihat Nabi Adam alaihissalam juga baca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tuh, ada takfir metarham, kau nggak sayang, kau nggak ampuni kami, nggak sayangin kami termasuk orang yang merugi. Ya, Rabbana dhalamna, ya Allah kami dolim. Lihat orang-orang mulia, nabi yang nggak ada dosanya, penuh pengakuan, ya, bahwasannya mereka beliau ini merasa dolim. Kita yakin nggak kalau nabi dolim? Jauh panggang dari api, nggak mungkin. Ya, wali aja nggak berbuat yang hal begitu, apalagi nabi. Tapi malu nggak untuk mengatakan dirinya dolim? Enggak. Pengakuan tuh merendahkan dirinya, penghambaan kepada Tuhannya Allah Ta'ala. Kalau kita zoliman di mana-mana tapi nggak pernah mau ngakui dirinya zolim, sombong itu manusia. Akuin aja dirinya salah, zolim, nggak mau, kalau sombong udah paling benar kita tuh. Ya, makanya jangan sering-sering kita baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirna. Ulang-ulang Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana dzalamna anfusana. Ya, itulah. Ya, kita orang-orang yang baik itu yang selalu dia merendahkan dirinya, dia tahu dirinya salah, banyak dosa. Kalau dia tahu dirinya banyak dosa, ya mana mungkin dia mau bikin dosa lagi sama orang lain. Udah cukup, ya. Tuh kalau dia merasa. Tapi kalau merasa bersih ya udah, orang lain mulu disalahin, ya. Nah, itulah insyaallah nanti masuk panjang umur sehat afiat, sengaja emang ana habisin aja biar selesai. Nanti besok sholat duha. Nah, yang mau banyak duit dah. Ya, kalau ada yang bilang, "Beb, nggak boleh begitu. Kalau begitu jadi nggak ikhlas." Ya, sholawat nyari duit, ini duit. Tenang aja, Islam Islam itu ajarannya luas. Ya, ada babnya, anda juga udah baca. Ada ikhlas itu terbagi 3. Ikhlas terbagi 3, insyaallah nanti ya. Ada catatan yang dikasih biar inti punya dalil. Paham nggak? Jangan nanti disaru-saruin orang yang mau supi banget, hampir inti nggak boleh, yang penting udah karena Allah. Nggak bisa, inti sih bukan begitu tipenya. Tipe bawah tapi nanjak ntar. Ya. Hadisnya ada masalahnya, mau rezeki begini kan Nabi suruh sholat baca apa? Waqiah. Sholat duha. Ada hadisnya, bukan nggak sih. Nabi tuh bijak luar biasa. Posisinya luar biasa tuh ngasih umatnya. Kalau kita kadang-kadang jadi ulama nggak bijak, kalau sufi orang nggak boleh, lillah, nggak tahu masalah lillah gimana. Ada kelebihan juga, dunia aja jangan. Jadi 3, ini tingkatan yang paling rendah tuh kalau inti mengharapkannya, ya ada ganjaran tuh seperti rezeki banyak. Tapi ikhlas nggak? Ikhlas, naik dikit, bukan lagi urusan itu, takut neraka, mau masuk itu masuk juga ikhlas. Sebab kalau kagak nggak ikhlas kita berat amat. Naik lagi, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan neraka. Hanya Allah mencari ridhonya, hanya mencari ridho Allah. Pelan-pelan pasti naik semuanya. Tapi kalau langsung ridho Allah Ta'ala, jangan. Sebab ntar inti ibadah diuji sama Allah Ta'ala. Kalau gue duha udah 20 tahun kagak kaya-kaya, ya mundur, seret, gak duha deh. Ngambek Tuhan diambekin. Ngaji tujuannya ikhlas karena Allah. Boleh dari sekarang itu, tapi terus naikin ke ikhlas. Apalagi yang udah 5 tahun, 10 tahun lama mana. Sebab ntar diuji nggak kaya-kaya, udah mundur. Apaan gue ikut Habib nggak diberkahnya, nggak kelihatan. Berkah dilihat dari kaya. Mundur, banyak yang begitu. Ya, bukan itu. Ya, lu kalau di zaman sahabat pada murtad kali ya. Sahabat kaya abis
buat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati dari medan perang. Ya, girang mereka. Kalau kita, Hasan ku ngaji ku jadi kelihatannya duit mulu, susah ini. Belum mati. Udah ya, alhamdulillah kita zaman sekarang ya nggak murtad, udah jago gitu ya. Zaman dulu, Allahu Akbar ya. Makanya nggak ada lagi udah orang hebat selain daripada yang melebihi. Maksudnya daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat berkah sahabat-sahabat Nabi Muhammad, diberikan dari sifat-sifat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah minggu yang akan datang salat duha. Ya, ajak teman-temannya yang bisa datang hadir. Kalau nggak bisa datang, mungkin lagi kerja, mungkin lagi kurang sehat dan sebagainya, bisa lihat web streamingnya. Tapi usahakan kalau bisa mampu untuk datang ke majelis, lebih baik datang ke majelis. Jauh pahalanya, karena jalannya itu pahalanya besar. Ya, kalau nanti kalau di yaumil kiamah kalian tahu pahalanya gede, waduh, Habib sayang ditajur halang, coba jauhan dikit. Begitu kalau tahu nanti di akhirat, ya, dan bukan di akhirat sih, ya, paham tuh ya. Jadi semakin jauh kita hadir, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana